Pernahkah kalian mengamati orang-orang yang menggunakan kacamata? Kacamata merupakan alat optik yang berguna untuk membantu penglihatan mata yang tidak berfungsi secara optimal atau tidak normal. Kondisi mata yang tidak berfungsi secara optimal atau tidak normal dikenal sebagai cacat mata. Apa sajakah jenis cacat mata dan bagaimana cara menanggulanginya? Bagaimanakah persamaan matematis yang berkaitan dengan kacamata? Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, kita perlu mempelajari konsep mata dan kacamata. Mari kita simak pembahasannya pada video pembelajaran ini. Mata. Mata merupakan alat optik alami yang dimiliki oleh manusia untuk melihat suatu objek. Mata dapat bekerja dengan cara menerima, memfokuskan, dan meneruskan cahaya melalui lensa di dalamnya untuk menghasilkan bayangan objek yang dapat diamati. Perhatikan diagram sederhana mata manusia berikut ini. Bagian-bagian dari mata manusia adalah sebagai berikut. Pertama, bagian depan mata dengan kelengkungan yang lebih tajam dan dilapisi oleh selaput cahaya disebut sebagai kornea. Kedua, di bagian belakang kornea terdapat cairan aqueous humor yang berfungsi untuk membiaskan cahaya yang masuk ke mata. Ketiga, di bagian lebih dalam terdapat lensa mata yang terbuat dari bahan bening, berserat dan kenyal. Lensa mata berfungsi untuk mengatur pembiasan yang berasal dari cairan aqueous humor di depan lensa. Keempat, di depan lensa mata terdapat selaput yang membentuk celah lingkaran. Selaput tersebut disebut iris. Iris berfungsi untuk memberi warna pada mata. Kelima, celah lingkaran yang dibentuk oleh iris disebut pupil. Lebarnya pupil dikondisikan sedemikian rupa oleh iris sesuai dengan intensitas cahaya yang diterima mata. Di lingkungan sekitar mata dengan intensitas cahaya yang rendah, pupil akan membesar sehingga mata dapat menerima lebih banyak cahaya. Sementara itu, di lingkungan sekitar mata dengan intensitas cahaya yang tinggi, pupil akan mengecil supaya lebih sedikit cahaya yang masuk ke mata, sehingga tidak menyilaukan mata. Keenam, bagian permukaan belakang mata yang menerima cahaya yang difokuskan oleh lensa mata disebut retina. Bagaimanakah cara mata manusia dapat melihat benda? Ketika cahaya masuk ke mata, cahaya akan difokuskan oleh lensa mata. Lensa mata akan membentuk bayangan pada retina. Bayangan yang diterima oleh retina bersifat nyata, terbalik, dan lebih kecil daripada ukuran asli bendanya. Permukaan retina tersusun dari berjuta-juta sel sensitif. Ketika dirangsang oleh cahaya, sel-sel tersebut akan mengirim sinyal-sinyal tentang bayangan benda melalui saraf optik ke otak. Di bagian otak, sinyal-sinyal bayangan benda akan diterjemahkan sehingga kita mendapat kesan penglihatan benda. Meskipun bayangan pada retina bersifat terbalik dan lebih kecil daripada ukuran asli benda, bayangan akan ditafsirkan oleh otak sebagai bayangan tegak dan sama besar. Dengan demikian, suatu bayangan nyata dapat diterima jelas oleh mata jika bayangan jatuh di retina.
Perlu diketahui bahwa jarak antara lensa mata dan retina adalah tetap. Sementara itu, setiap benda yang dilihat oleh mata memiliki jarak yang tidak tetap terhadap lensa mata. Benda hanya dapat terlihat oleh mata jika bayangannya jatuh tepat di bagian retina. Oleh karena itu, lensa mata harus mengubah jarak fokus agar setiap perbedaan jarak benda akan tetap menghasilkan bayangan yang jatuh tepat di retina. Bagaimanakah cara lensa mata mengubah jarak fokus? Hal tersebut sangat ditentukan oleh daya akomodasi mata. Daya akomodasi mata. Kemampuan lensa mata untuk mengubah jarak fokusnya disebut sebagai daya akomodasi mata. Pengaturan jarak fokus lensa mata dilakukan oleh otot-otot di sekitar lensa mata yang dikenal sebagai otot silier. Ketika mata melihat benda yang sangat jauh, otot silier akan mengendur atau rileks sehingga lensa mata menjadi paling pipih. Artinya, jarak fokus akan menjadi paling panjang. Pada kondisi tersebut, mata dikatakan tidak berakomodasi, dan cahaya yang berasal dari benda akan membentuk bayangan tepat pada retina. Selanjutnya, ketika benda bergerak lebih mendekat ke mata, otot silier akan menegang, sehingga lensa mata menjadi paling cembung. Artinya, jarak fokus akan menjadi lebih pendek dan cahaya yang berasal dari benda akan membentuk bayangan tepat pada retina. Pada kondisi tersebut, mata dikatakan sedang berakomodasi. Jika otot silier terus menegang, mata akan segera terasa lelah. Apakah mata memiliki jangkauan penglihatan? Jangkauan penglihatan mata ditentukan oleh titik dekat dan titik jauh mata. Titik dekat dan titik jauh mata. Mata hanya dapat melihat benda dengan jelas jika letak benda berada dalam jangkauan penglihatan, yaitu di antara titik dekat mata atau punctum proximum atau PP dan titik jauh mata atau punctum remotum atau PR. Jika letak benda berada di luar jangkauan penglihatan, mata tidak akan melihat benda dengan jelas. Titik dekat mata merupakan titik terdekat yang dapat dilihat mata secara jelas ketika mata berakomodasi maksimum. Titik jauh mata merupakan titik terjauh yang dapat dilihat mata secara jelas ketika mata tidak berakomodasi. Pada mata normal, titik dekat kira-kira berada pada jarak 25 cm dari mata. Sedangkan titik jauh berada di titik tak terhingga. Supaya lebih jelas, perhatikan ilustrasi berikut. Selanjutnya, mari kita bahas alat optik lain yang berkaitan erat dengan mata manusia. Kacamata. Kacamata merupakan salah satu alat optik yang digunakan untuk mengatasi mata yang tidak berfungsi secara normal. Kacamata terdiri atas lensa cembung atau cekung dan kerangka tempat lensa berada. Kacamata berfungsi untuk mengatur bayangan yang tidak dapat dilihat jelas oleh mata, sehingga bayangan tersebut dapat jatuh tepat di titik dekat atau titik jauh mata. Ketidakjelasan penglihatan tersebut sangat bergantung pada jenis cacat matanya.
Perhatikan ilustrasi kacamata berikut. Pada pembelajaran sebelumnya, kita telah mempelajari persamaan-persamaan lensa. Persamaan lensa dapat berlaku juga pada kacamata. Persamaan umum lensa pada kacamata dapat ditentukan secara matematis sebagai berikut. 1 dibagi S ditambah 1 dibagi S aksen sama dengan 1 dibagi F, yang dinyatakan sebagai persamaan 1. Persamaan umum lensa pada kacamata menyatakan hubungan kuantitatif antara jarak objek ke lensa, jarak bayangan ke lensa, dan jarak fokus lensa. Selain itu, besaran yang menyatakan ukuran lensa pada kacamata disebut sebagai kuat lensa. Kuat lensa dapat dinyatakan dengan persamaan berikut. D sama dengan 1 dibagi F yang dinyatakan sebagai persamaan 2. Perjanjian tanda yang perlu diperhatikan dalam menggunakan persamaan umum lensa pada kacamata adalah sebagai berikut. F bertanda positif untuk lensa cembung. F bertanda negatif untuk lensa cekung. S bertanda positif jika objek terletak di depan lensa atau benda nyata. S bertanda negatif jika objek terletak di belakang lensa atau benda maya. S aksen bertanda positif jika bayangan terletak di belakang lensa atau bayangan nyata. S aksen bertanda negatif jika bayangan terletak di depan lensa atau bayangan maya. Selanjutnya, apa sajakah jenis kondisi yang menandakan mata tidak berfungsi secara normal? Cacat mata dan cara menanggulanginya. Kondisi mata yang tidak berfungsi secara normal disebut sebagai cacat mata. Pada umumnya, cacat mata dapat terjadi karena bayangan tidak jatuh tepat di retina. Ada yang mengalami cacat mata karena bayangan jatuh di depan retina atau bayangan jatuh di belakang retina. Cacat mata dapat diatasi dengan menggunakan kacamata, lensa kontak, atau melalui suatu pembedahan. Mata normal dapat dikenal sebagai emetropi. Mata yang normal memiliki kemampuan untuk melihat benda dengan jelas pada jangkauan penglihatan normal, yaitu berada di antara titik dekat 25 cm dan titik jauh tak terhingga tanpa bantuan kacamata. Berikut adalah 5 jenis cacat mata yang sering diderita oleh manusia, yaitu rabun jauh, rabun dekat, mata tua, astigmatisme, serta katarak dan glaukoma. Pertama, rabun jauh atau miopi. Rabun jauh atau miopi memiliki titik dekat 25 cm dan titik jauh pada jarak tertentu. Orang yang menderita rabun jauh dapat melihat benda dengan jelas pada jarak 25 cm, tetapi tidak dapat melihat benda jauh dengan jelas. Pada kondisi tersebut, lensa mata tidak dapat menjadi pipih sebagaimana mestinya, sehingga bayangan benda yang jauh terbentuk di depan retina. Rabun jauh dapat diatasi dengan menggunakan kacamata lensa cekung. Lensa cekung akan menyebarkan cahaya sebelum cahaya masuk ke mata. Lensa cekung memiliki kekuatan lensa sedemikian rupa, sehingga bayangan jatuh tepat pada retina.
Supaya penderita rabun jauh dapat melihat benda jauh dengan jelas, bayangan yang dihasilkan oleh lensa kacamata harus lamanya dan berada di depan lensa pada jarak titik jauh penderitanya. Kedua, rabun dekat atau hipermetropi. Rabun dekat atau hipermetropi memiliki titik dekat lebih dari 25 cm dan titik jauh pada jarak tak terhingga. Orang yang menderita rabun dekat dapat melihat benda dengan jelas pada jarak yang jauh tanpa berakomodasi, tetapi tidak dapat melihat benda dekat dengan jelas. Pada kondisi tersebut, lensa mata tidak dapat menjadi cembung sebagaimana mestinya, sehingga bayangan benda yang dekat terbentuk di belakang retina. Rabun dekat dapat diatasi dengan menggunakan kacamata lensa cembung. Lensa cembung akan menguncupkan cahaya sebelum cahaya masuk ke mata. Lensa cembung memiliki kekuatan lensa sedemikian rupa sehingga bayangan jatuh tepat pada retina. Supaya penderita rabun dekat dapat melihat benda dengan jelas, bayangan yang dihasilkan oleh lensa kacamata harus lamanya dan berada di depan lensa pada jarak titik dekat penderitanya. Ketiga, mata tua atau presbiopi. Pada penderita mata tua atau presbiopi, daya akomodasi mata berkurang karena otot siliar tidak dapat berfungsi secara fleksibel akibat bertambahnya usia. Artinya, kemampuan otot siliar untuk berakomodasi atau mengatur fokus lensa tidak sebaik pada mata normal. Penderita mata jauh memiliki titik dekat lebih dari 25 cm dan titik jauh pada jarak tertentu. Oleh karena itu, penderita mata tua tidak dapat membaca pada jarak baca yang normal dan tidak dapat melihat benda jauh dengan jelas. Mata tua dapat diatasi dengan menggunakan kacamata lensa rangkap. Kacamata lensa rangkap terdiri atas lensa cekung atau negatif dan lensa cembung atau positif. Untuk melihat benda jauh, penderita mata tua dapat menggunakan lensa cekung. Adapun untuk membaca pada jarak normal, penderita mata tua dapat menggunakan lensa cembung. Keempat, astigmatisme. Astigmatisme adalah cacat mata yang disebabkan oleh kornea mata yang tidak berbentuk sferis atau irisan bola, tetapi lebih melengkung pada satu bidang daripada bidang lainnya atau bidang silinder. Pada mata penderita astigmatisme, benda difokuskan sebagai garis pendek yang mengaburkan bayangan. Penderitanya tidak dapat membedakan garis tegak atau garis mendatar, karena cahaya yang masuk ke mata tidak dapat terfokuskan dengan sempurna. Cacat mata astigmatisme dapat ditanggulangi dengan lensa kacamata silindris. Lensa pada kacamata silindris dapat mengumpulkan atau menyebarkan sinar pada satu arah saja tanpa memengaruhi arah lainnya. Kelima, katarak dan glaukoma. Cacat mata dapat juga disebabkan oleh penyakit, seperti katarak dan glaukoma. Katarak adalah kondisi penyakit mata yang menyebabkan lensa mata secara sebagian atau keseluruhan menjadi buram atau sukar ditembus oleh cahaya.
Pengobatan yang dapat dilakukan untuk penderita mata katarak adalah operasi pembersihan lensa. Sementara itu, glaukoma adalah kondisi penyakit mata yang disebabkan oleh peningkatan tekanan fluida dalam mata secara tidak normal. Peningkatan tekanan fluida tersebut dapat menyebabkan pengurangan suplai darah ke retina yang dapat mengarah pada kebutaan. Jika gejala penyakit glaukoma dapat ditemukan lebih awal, penyakit tersebut dapat ditanggulangi dengan obat dan pembedahan. Supaya lebih memahami konsep mata dan kacamata, mari kita perhatikan contoh soal dan pembahasannya berikut ini. Contoh soal. Seseorang yang menderita rabun jauh memiliki titik jauh 500 cm. Agar orang tersebut dapat melihat benda jauh dengan jelas, berapakah jarak fokus lensa dan kuat lensa yang harus dipakai oleh penderita rabun jauh tersebut? Diketahui, S-aksen sama dengan negatif 500 cm atau dapat dikonversi menjadi negatif 5 meter. Sesuai perjanjian tanda, perlu diketahui bahwa jarak bayangan bernilai negatif karena bayangan terletak di depan lensa. S sama dengan tak terhingga. Ditanya, berapakah jarak fokus lensa atau F dan kuat fokus lensa atau D yang harus dipakai oleh penderita rabun jauh tersebut? Jawab, untuk menentukan jarak fokus lensa kita dapat menggunakan persamaan 1 sebagai berikut. 1 dibagi S ditambah 1 dibagi S aksen sama dengan 1 dibagi F. Substitusikan nilai S sama dengan tak terhingga dan nilai S aksen sama dengan negatif 5 meter ke dalam persamaan. 1 dibagi tak hingga sama dengan 0. Dengan menyederhanakan persamaan, diperoleh F sama dengan negatif 5 meter. Jadi, jarak fokus lensa yang harus dipakai oleh penderita rabun jauh tersebut adalah negatif 5 meter. Selanjutnya, untuk menentukan kuat lensa, kita dapat menggunakan persamaan 2 sebagai berikut. D sama dengan 1 dibagi F. Substitusikan nilai F sama dengan negatif 5 meter ke dalam persamaan. Dengan menyederhanakan persamaan, diperoleh D sama dengan negatif 0,2 dioptri. Jadi, kuat lensa yang harus dipakai oleh penderita rabun jauh tersebut adalah negatif 0,2 dioptri. Poin-poin pada pembelajaran kali ini adalah sebagai berikut. Pertama, mata merupakan alat optik alami yang dimiliki oleh manusia untuk melihat suatu objek. Mata dapat bekerja dengan cara menerima, memfokuskan, dan meneruskan cahaya melalui lensa di dalamnya untuk menghasilkan bayangan objek yang dapat diamati. Kedua, bagian-bagian mata manusia adalah sebagai berikut. Kornea, aqueous humor, lensa mata, iris, pupil, retina. Ketiga, kemampuan lensa mata untuk mengubah jarak fokus disebut sebagai daya akomodasi mata. Pengaturan jarak fokus lensa mata dilakukan oleh otot-otot di sekitar lensa mata yang dikenal sebagai otot silier. Keempat, mata hanya dapat melihat benda dengan jelas jika letak benda berada dalam jangkauan penglihatan, yaitu di antara titik dekat mata atau punktum proximum atau PP dan titik jauh mata atau punktum remotum atau PR.
Pada mata normal, titik dekat kira-kira berada pada jarak 25 cm dari mata, sedangkan titik jauh berada di titik tak terhingga. Kelima, kacamata merupakan salah satu alat optik yang digunakan untuk mengatasi mata yang tidak berfungsi secara normal. Kacamata terdiri atas lensa cembung atau cekung dan kerangka tempat lensa berada. Kacamata berfungsi untuk mengatur bayangan yang tidak dapat dilihat jelas oleh mata, sehingga bayangan tersebut dapat jatuh tepat di titik dekat atau titik jauh mata. Ketidakjelasan penglihatan tersebut sangat bergantung pada jenis cacat matanya. Persamaan umum lensa pada kacamata dapat ditentukan secara matematis sebagai berikut. Selain itu, besaran yang menyatakan ukuran lensa pada kacamata disebut sebagai kuat lensa. Kuat lensa dapat dinyatakan dengan persamaan berikut. Perjanjian tanda yang perlu diperhatikan dalam menggunakan persamaan umum lensa pada kacamata adalah sebagai berikut. Keenam, kondisi mata yang tidak berfungsi secara normal disebut sebagai cacat mata. Cacat mata dapat diatasi dengan menggunakan kacamata, lensa kontak, atau melalui suatu pembedahan. 5 jenis cacat mata yang sering diderita oleh manusia adalah sebagai berikut. Rabun jauh atau miopi, rabun dekat atau hipermetropi, mata tua atau presbiopi, astigmatisme, katarak dan glaukoma.